Kalau seorang tidak eh, tidak punya pandangan yang kepada dunia ya, tidak punya pandangan yang sedemikian besar dan kepedulian yang sedemikian besar kepada dunia, tidak menganggapnya sebagai hal yang perlu untuk dimiliki sebanyak mungkin dengan semudah, dengan cara yang paling mudah, mereka tidak mungkin akan melakukan hal-hal semacam itu. Seorang wanita akan menjaga kehormatannya. Ketika kehormatan seorang wanita itu dalam riwayat-riwayat dikatakan sebagai salah satu kunci untuk masuk ke dalam surga, dalam menjaga kehormatan itu. Nah, ketika dia merasa bahwasanya kehormatan itu tidak perlu untuk dipertahankan karena akan mendapatkan imbalan yang cukup menggiurkan, ini tentunya adalah termasuk dari masalah hubbud dunia. Cuma masalahnya yang sangat saya sayangkan ya, memang bahwasanya apa yang terjadi tentang apa yang tadi disebut ya, perbuatan asusila itu satu hal yang buruk ya. Tetapi yang lebih buruk menurut saya adalah memberitakannya dan mengeksposnya secara besar-besaran. Ya, saya tidak sedang membela orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu, tidak. Saya sedang membela masyarakat saya. Kenapa saya katakan saya membela masyarakat saya? Karena dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang alladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan kebejatan menyebar di tengah kaum yang beriman dilaknat. Pemberitaan yang sedemikian santer tentang kasus ini akan memancing orang untuk ingin tahu siapa sih dia. Lalu akan melihat di internet, akan mencari tahu siapa dia, lalu akan membandingkannya dengan hal-hal yang lain. Dan ini akan memicu dosa sosial gitu, dosa di tengah-tengah masyarakat. Keasusilaan tadi akan semakin melebar. Bayangkan saya beberapa waktu yang lalu sempat mendapatkan berita bahwasanya ini terjadi bukan hanya pada seorang artis saja, tapi kepada banyak artis yang lain. Kenapa ini hal semacam ini? Ini semua orang dari dulu sudah tahu, tapi ketika ini diungkapkan semakin tajam, kemudian diekspos sedemikian rupa, dijadikan sebagai tema diskusi di TV, di berbagai macam TV, dan berhari-hari lamanya. Ini berarti ada skenario di belakang ini yang ingin supaya hal semacam ini menjadi hal konsumsi yang lumrah dan wajar di tengah masyarakat. Ini penyakit. Seharusnya bagaimana? Seharusnya orang yang melakukan tindakan itu ketika sudah ditangkap, selesai ditangkap. Pemberitaan cukup sekali bahwasanya pernah terjadi hal semacam ini, prostitusi online, dan selesai. Saya tidak sedang mengatakan bahwasanya yang terkait itu sedang dihukumi secara massal oleh orang senegara ini, tidak, senegeri ini. Saya tidak mengatakan macam itu, walaupun itu juga merupakan satu hal yang tidak benar ya, kalau kita misalnya orang yang sudah terjatuh seperti itu akan kita jatuhi tangga lagi. Ya, kita doakan semoga orang-orang yang terlibat semacam itu tersadarkan ketika dia sudah terkena batu, dia akan sadar. Tapi bukan berarti kemudian menghabisi orang itu dengan sedemikian dahsyatnya. Oke, kita tinggalkan soal masalah prostitusi online. Kita bicara masalah korupsi yang marak. Orang tidak mungkin akan korupsi jika dia tahu bahwasanya dunia ini adalah daru mamar, la daru maqar. Kalau orang tahu dunia ini hanya sekedar sekilas saja, maka dia tidak akan memperkaya dirinya dengan cara yang tidak halal. Orang korupsi itu kan ingin kaya dengan cara cepat dan mudah. Padahal tahu itu adalah haram dan dia harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Jika bukan karena cinta dunia, dia tidak mungkin akan melakukannya. Dia tahu ada Tuhan, ada Allah yang melihatnya. Ketika tahu ada Allah yang melihat, dia tidak mungkin akan melakukan tindakan yang bisa memancing kemarahan dan kemurkaan Allah kepada dia. Ya, kita semua berharap semoga orang-orang yang duduk di atasan, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat keputusan bagi negeri dan bangsa ini, supaya disadarkan, dan supaya nanti pada pemilu ke depan yang naik adalah orang-orang yang memang cinta kepada negeri ini dan ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini dengan baik, insyaallah.